Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan kita masih pada pembahasan Kitabul Janaiz, yaitu tentang kepengurusan jenazah. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat jenazah dan menguburkannya. Mudah-mudahan masih ingat. Ada 3 waktu dilarang kita mengubur dan menyolatkan jenazah, dan 3 waktu ini semuanya adalah waktu-waktu yang panjang atau singkat? Singkat. Yang pertama, ketika matahari mulai terbit sampai setinggi tombak, kira-kira semeter kalau kita lihat. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat, sampai masuk waktu zuhur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika matahari akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Dan 3 waktu itu masing-masing kira-kira antara 10 sampai 1/4 jam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Pembahasan yang berikutnya atau bab berikutnya adalah wajib mendalamkan galian kuburan, meluaskannya, dan memperbagus galian tersebut. Ada 3 hal, dan ini hukumnya wajib, yaitu ketika menggali kuburan wajib dalam-dalam, ya. Kemudian wajib diluaskan sekiranya mencukupi untuk jenazah yang akan dikuburkan. Yang ketiga, memperbagus galian tersebut. Dan hal ini atau 3 hal ini didasari dari sebuah hadis an Hisham bin Amir, dari Hisham bin Amir. Beliau mengatakan, qala lamma kana yaumu Uhud, tatkala terjadi perang Uhud, usiba man usiba minal muslimin, mati syahidlah beberapa kaum muslimin. Di antaranya yang paling terkenal siapa? Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa asaban nasa jirahatun, dan banyak manusia dari kaum muslimin juga mendapati luka-luka. Luka-luka yang sangat parah, luka-luka yang sedang, dan juga luka-luka yang ringan. Sampai-sampai Rasulullah pun juga mendapati luka di kepalanya karena disabet pedang oleh orang kafir. Saking kerasnya sabetan pedang itu kemudian menancap di baju penutup kepala besi Rasulullah SAW, kemudian sampai masuk ke kepalanya dan akhirnya berdarah kepalanya. Dan Rasulullah juga mengalami pecah salah satu gigi serinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah. Jadi setelah selesai perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatan kaum muslimin
kemudian akhirnya orang-orang kafir, sekutu-sekutu, kaum musyrikin, mereka balik pulang dengan tanpa tangan hampa, tidak mendapatkan kemenangan, ya, maka kemudian bergelimpanganlah syuhada dari kalangan kaum muslimin. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi berkata, wahai Rasulullah, al-hafru alaina likulli insanin syadid, fakaifa ta'muruna. Wahai Rasulullah, kata kaum muslimin yang masih ada, tersisa, masih hidup, dan orang-orang yang bisa bekerja untuk memberesi bekas-bekas dari peperangan. Kata mereka, wahai Rasulullah, kalau menggali satu persatu untuk satu jenazah, maka kami kesulitan, kurang personel, ya. Karena saat itu berada di Uhud, jadi agak jauh dari kota Madinah, beberapa kilometer, antara 5 sampai 6 kilometer kira-kira. Nah, saat itu bergelimpangan kaum muslimin, ya. Kalau harus pulang ke Madinah, menunggu memanggil orang-orang kaum muslimin yang di sana, maka kelamaan. Dikhawatirkan jasad-jasad ini menjadi rusak. Maka sahabat Nabi usul kepada Rasulullah, kalau atau bertanya, kalau kita gali satu galian untuk satu jenazah, maka itu berat, tidak memungkinkan, waktu tidak cukup. Sedangkan ini jenazah harus cepat-cepat dikuburkan. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ihfiru wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu. Kata Rasulullah, galilah, luaskanlah galian itu, dalamkan galian itu, dan perbagusilah galian tersebut. Wadfinu al-ithnaini wa thalathati fil qabri. Kuburkan bisa 2-2 orang dan juga bisa 3-3 orang dalam satu liang kubur. Ini dalil bahwa boleh kita mengubur kalau memang ada hajat, ya. Kalau tidak ada hajat tidak boleh. Kalau tidak memungkinkan satu orang satu kuburan, maka boleh digabungkan. Nanti akan ada caranya, siapa yang didahulukan dimasukkan ke dalam kuburan itu, ada aturannya. Nah, Rasulullah menyatakan, galilah, luaskan galiannya. Ini dalil untuk meluaskan galian. Yang penting cukup, ya. Jadi kalau misalkan satu jenazah, maka cukup berapa meter sih kira-kira luasnya itu? Ya, 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter, cukup insya Allah. Ya, yang penting apa? Yang penting ketika orang menguburkan tidak kesulitan. Ya, jangan terlalu luas juga. Karena apa? Makan tempat, nanti yang lain tidak dapat. Makanya sekarang termasuk problematika di kota besar itu adalah tidak ada lahan untuk kuburan, sehingga orang yang meninggal dunia, keluarganya itu dimintai retribusi. Ya, bahkan di Jakarta itu katanya mahal untuk satu jasad mayat yang dikuburkan. Bahkan kalau tidak dibayar, digusur. Ya, kayak rumah saja sekarang sudah. Ya, nah ini wajar karena apa? Karena bisa jadi kenapa? Karena tidak teratur. Tapi kalau diatur rapi, berjajar rapi, semuanya rapi, insya Allah muat lebih banyak. Kemudian galiannya jangan terlalu besar dan tidak perlu juga dipagari satu persatu, apalagi di pondasi atau dikasih batu bata, kemudian dikasih semacam kolam begitu, ya. Maka ini semuanya tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi secukupnya, kalau satu jenazah paling tidak 1 meter kali 2 meter, kecuali kalau orang tingginya 2 meter lebih, ya mungkin ada, jadi sesuaikanlah. Baik. Kadang-kadang kalau seandainya kurang lebar, ya dilebarkan sedikit. Kadang-kadang memang orangnya besar misalnya, maka ini dilebarkan. Yang penting bisa memuat jenazah yang dikuburkan. Wa'amiku, dan dalamkan. Jadi galinya yang dalam, jangan sekedar setengah meter dikubur kemudian ditimbun, lalu kemudian besoknya dicakari kucing, kemudian kelihatan tangannya jenazah, kemudian kafan yang kelihatan. Jangan, ini menyiksa mayat, tidak boleh, tidak menghormati mayat.
Jadi termasuk menghormati mayat itu dikuburkan dengan cara yang baik, sekiranya ya tidak bisa digali oleh binatang-binatang baik buas ataupun yang lain. Ya, kadang-kadang anjing misalnya atau mungkin serigala kemudian mencakar-cakar akhirnya mengoyak kain kafannya dan semisal. Makanya di situ nanti akan ada yang namanya papan-papan. Kalau tidak papan bisa juga batu bata untuk menghalangi tanah itu mengenai langsung jasad daripada orang mati tersebut. Jadi di dalam kan berapa meter kira-kira? Berapa meter kita menggali kuburan? Tidak ada batasannya. Yang penting cukup. Yang sekiranya itu orang yang menggali kesulitan, ya kesulitan. Kadang-kadang saking miskinnya orang, itu ada kisah dahulu. Karena saking miskinnya orang itu mencuri kain kafan. Kain kafan apa? Kain kafan yang telah dipakai oleh orang mati. Nah, ketika kuburan itu mudah dibongkar, orang mencuri dengan mudah, cepat. Tapi ketika agak dalam, kemudian ditimbun dengan tanah, orang mencuri akan kesulitan. Paling tidak kalau tidak manusia mencuri, maka akan dirusak oleh binatang-binatang buas atau yang semisal. Ini bisa dihindari kalau bisa. Dengan apa? Dengan mendalamkan galian kubur tersebut. Wa ahsinu, perbagusi, yaitu galian kubur tersebut. Artinya apa? Jangan sembarangan. Jangan menggali kuburan itu seperti kita mencangkul sawah gitu, tidak beraturan, ya. Baik, kemudian tanah itu tidak runtuh-runtuh, ya, rapi dan yang semisalnya. Ketika kita menguburkan pun juga dirapikan, dan ini termasuk haknya mayat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kuburkanlah dua-dua boleh, tiga-tiga juga boleh kalau memang itu dibutuhkan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita ternyata boleh menguburkan jenazah itu dalam satu liang kubur itu lebih dari satu orang. Tetapi para ulama mengatakan hukum asalnya satu liang kubur untuk satu mayat. Tetapi kalau ada situasi kondisi yang berbeda, misal waktu tidak memungkinkan karena jenazah terlalu banyak, seperti dahulu di mana? Aceh tahun berapa itu waktu tsunami? 2004 ya. Itu relawan menceritakan, iya 2004 waktu PSBY dulu. Yang penting itulah tsunami, ya. Itu teman-teman relawan itu menceritakan bahwasanya mereka dalam sehari itu 24 jam menggali kubur. Dalam sehari itu 24 jam. Dan memang ditugasi selama 24 jam harus bekerja. Kalau memang mau jadi relawan, 24 jam bekerja terus. Satu galian itu untuk 5 orang, bahkan ada yang sampai 10 orang. Bahkan ada tempat yang lebih besar lagi dikumpulkan puluhan orang langsung. Nguburnya atau menggalinya pakai alat berat. Nah seperti ini dibolehkan kalau ada hajat, ya. Hajat yang lain contohnya adalah ketika misalnya harus segera dikuburkan jenazah ini, kemudian tenaga tidak mencukupi dan dikhawatirkan jenazah itu menjadi lebih rusak, maka segeralah dikuburkan meskipun beberapa jenazah dalam satu liang kubur. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa qaddimu aktsarahum Qur'anan, dan dahulukan yang masuk ke dalam liang kubur itu adalah yang paling banyak Qur'annya. Apa maksudnya ini? Yang paling ahli dalam Al-Qur'annya. Kalau ahli Qur'an itu tidak hanya bacaannya, tetapi bacaan dan juga pemahamannya. Dikatakan akra, ya, yang paling pandai Quran itu bacaannya paling bagus dan juga ilmu Al-Qur'annya pun juga paling mumpuni. Itu namanya aqra'ul Qur'anan. Makanya dahulu ketika ada orang-orang itu hendak melakukan sholat berjamaah, lalu tidak ada imam yang ditetapkan, maka mereka akan mencari aqra' yang paling Quran, yang paling ahli Qur'annya, baik bacaannya maupun pemahaman ilmunya. Nanti kalau dalam bacaannya sama, rata-rata sama, maka yang dikedepankan adalah ilmunya, ya. Jadi
Jadi bacaannya sama. Ini nilainya misalnya 9 dalam bacaan. Yang ini juga 9. Maka tapi di sini ilmu agamanya 10, yang di sini 9. Maka yang 10 yang dikedepankan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Kata Hisham bin Amir, "Fakana abi thalithu thalatha." Sesungguhnya dahulu itu bapak saya adalah orang salah satu dari 3 orang. Wa kana aktsaruhum Qur'anan faquddima. Dan ayahku itu adalah yang paling banyak Al-Qur'annya atau ahli Qur'annya, maka dia didahulukan masuk ke liang kubur. Ikhwan fillah azakumullah. Ini membuktikan kemuliaan Al-Qur'an dan ahli Al-Quran. Sampai ketika dikubur pun dia memimpin. Coba dibayangkan. Jadi ini adalah keutamaan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Orang yang ahli Quran maka dia dimuliakan dunia akhirat. Orang yang ahli Quran dimuliakan di dunia dan akhirat. Siapa yang memuliakan? Allah dan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang rusak kadang-kadang tidak perhatian, ya kan? Ada ahli Quran dibiarkan, ada ahli Quran dicemooh, ada ahli Quran tidak digubris. Ini orang-orang yang rusak. Tapi yang memuliakan orang-orang ahli Quran adalah Allah dan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang masih berada di atas fitrah. Itu pasti akan memuliakan ahli Quran. Makanya orang-orang yang ahli Quran itu tidak pandang apakah dia keturunan bangsawan atau orang biasa, keturunan kiai atau bukan kiai, keturunan ustadz atau orang biasa, pedagang, nelayan, atau bahkan kadang-kadang kebetulan ayahnya adalah orang-orang jahat. Tapi kalau dia ini ahli Quran, tidak pandang siapa ayahnya, tidak pandang sejarah sebelumnya. Bukankah banyak kalau kita lihat, kita teliti, banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah menjadi ahli agama, menjadi pemimpin kaum muslimin, dikedepankan dalam segala hal. Kalau kita runutkan asal usulnya, oh ternyata pernah merampok, ya. Bahkan kabilah Ghifar, Bani Ghifar itu adalah Bani Ghifar, kabilah para perampok dahulu. Tetapi kemudian masuk Islam, belajar agama, menjadi orang mulia, ya. Kemudian juga ada sebagian di antara para ulama yang dikenal tabi'i, ya, itu juga asalnya adalah orang yang suka berbuat jahat, tetapi kemudian ketika terketuk hatinya bertaubat, maka dia belajar agama, kemudian dia bisa menjadi ahli ilmu yang dikedepankan oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan ahli Quran bagaimanapun juga pasti akan dimuliakan di dunia, memimpin, di kuburan memimpin, dan di akhirat pun juga demikian. Kita lihat di dunia, ada sebuah kisah Umar ketika memimpin kaum muslimin di Madinah. Beliau menunjuk gubernur yang ada di Mekah, yaitu Nafi' namanya. Nafi' ditunjuk sebagai gubernur Makkah, bawahannya Umar yang ada di Madinah. Suatu ketika di suatu tempat yang bernama Usfan, bertemulah Umar bin Khattab dengan Nafi' ini. Bahkan Nafi' itu pun juga mantan budak dahulu, tapi diangkat sebagai gubernur Makkah karena ilmu dan karena Al-Quran. Ketika bertemu dengan Umar di suatu tempat, dia tinggalkan kota Makkah. Nafi' meninggalkan kota Makkah. Lalu Umar menyapa dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Baik." "Lalu siapa yang kau tunjuk mewakili dirimu memimpin kota Makkah? Engkau ada di sini. Siapa?" Kata Nafi', "Ibnu Abza." Nafi' mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, yang aku tunjuk adalah Ibnu Abza." Umar terkejut karena tidak pernah mendengar nama ini. Lalu Umar bertanya, "Siapakah Ibnu Abza?" Lalu Nafi' mengatakan, "Maulan min mawalina." Dia adalah mantan budak dari sekian banyak mantan budak yang lain. Terkejut lagi Umar. "Engkau serahkan kekuasaan, kepemimpinan menjadi gubernur Makkah itu adalah seorang budak?" Apa kata Nafi'? "Dia adalah ahli Al-Quran
dan dia mengerti faraid halal dan haram. Ketika mendapatkan jawaban demikian, maka tidak lagi menggubris budak atau bukan budak, mantan budak atau bukan. Maka Rasul mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, malah setuju beliau, Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa orang, dan Allah akan merendahkan beberapa orang pun dengan Al-Quran. Artinya siapa yang mengambil Al-Quran dan menjadikan dirinya ahli Quran, diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperhitungkan di dunia, apalagi di akhirat. Lihat bagaimana seorang mantan budak jadi gubernur, dulunya dijual belikan, tapi ketika dia merdeka menjadi ahli Quran, ahli agama, diangkat sebagai gubernur. Dan kalau kita teliti, banyak sekali mereka-mereka ini asal usulnya tidak jelas. Ya, ada yang namanya Atta, itu pun juga dulu budak. Kemudian Hasan Basri, Al Hasan Al Basri juga budak. Dan masih banyak lagi kalau kita teliti dalam sejarah orang-orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, pada dia asal usulnya adalah budak hamba saya yang dahulu diperjualbelikan. Tapi demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para alim ulama itulah yang menjadi pewarisnya para nabi. Ini keadilan Allah. Untuk menjadi orang yang istimewa, untuk menjadi orang yang mewarisi nabi, itu tidak harus anak cucunya nabi. Kadang-kadang anak cucunya nabi juga tidak belajar agama. Ya, kadang-kadang malah menyuruh orang kepada dirinya. Kadang-kadang malah tidak mengajarkan kebaikan. Maka tidak ada gunanya dia sebagai anak cucunya Rasulullah. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ahli waris itu bukan orang yang mewarisi hartanya Nabi, bukan orang yang mengambil, memegang, berebutan baju yang koyak milik Rasulullah karena banyak diperebutkan orang, bukan berebut sandalnya Rasulullah, itu berarti pewaris para Nabi. Tidak. Tapi siapa yang mau belajar agama, menjadi ulama, maka dia berarti pewaris Nabi Muhammad SAW. Tidak pandang keturunan siapa, tidak pandang apakah dia orang Arab atau ajnabi, bukan Arab, Jawa dan lain sebagainya, bisa semuanya. Tapi dengan syarat kalau dia mau mempelajari agama. Kemudian ikhwan fillah semua melanjutkan hal ini, di dunia orang-orang ahli Quran itu diutamakan. Dia akan memimpin kaum muslimin. Kalau memang orang-orang Islami di atas fitrah, pasti akan menunjuk orang yang ahli Quran. Ya, tapi karena kadang-kadang rusak masyarakatnya, yang ditunjuk adalah yang bisa ngasih uang, gitu loh. Sekarang kan gitu, yang bisa ngasih sembako, yang bisa ngasih apa biaya dan semisal, yang menggratiskan ini dan itu, itulah yang jadi pemimpin. Kalau sekarang sudah tidak di atas fitrah lagi kaum muslimin ini. Apa? Yaitu fitrahnya tertutup dengan apa? Kebutuhan makan dan minum. Tapi kalau masih di atas fitrah, maka kaum muslimin pasti akan menunjuk ahli Quran sebagai pemimpin. Dan itu berjalan dari sejak zaman Rasulullah sampai pada zaman-zaman sekitar tahun 600-an Hijriah, itu masih berlaku demikian. Ya, bahkan di suatu tempat sekarang itu masih berlaku, yaitu sebagian mereka menunjuk orang-orang yang memang ahli dalam Al-Quran. Itu ditunjuk sebagai pemimpin karena mereka mengetahui hukum-hukum agama. Kemudian yang kedua, di dunia pun dimuliakan dalam urusan ibadah. Ahli Quran itu diutamakan, didahulukan, dinomorsatukan dalam urusan ibadah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang jadi imam kalian adalah yang paling ahli dalam hal Al-Qur'annya. Itu yang diutamakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau dalam bacaan sama, maka yang ada kelebihan pemahaman terhadap agamanya. Ya, kalau semuanya sama, baru kemudian yang lebih dulu masuk Islam. Kalau semuanya sama, maka mana yang lebih tua? Itu tingkatan yang terakhir, dicari yang paling tua. Jadi termasuk kesalahan sebagian kita, kalau nggak ada imam dicari yang paling tua. Ya, ini keliru.
Itu urutan terakhir setelah dilihat mana yang lebih ahli Al-Qur'annya. Ya. Kalau semuanya rata, semuanya begitu-begitu saja, dipilih yang lebih tua untuk menghormati. Tapi kalau ada yang lebih ahli Al-Quran meskipun dia lebih muda, maka dia mestinya dikedepankan. Ini kalau tidak ada imam yang ditetapkan ya. Kalau ada masjid sudah ditetapkan imam khatibnya, tidak boleh kita mendahului. Karena Rasulullah melarang kita untuk mengimami di suatu tempat yang mana itu bukan tempat yang kita kuasai. Kita masuk masjid ini, masjid orang lain, ada takmirnya, ada imam khatibnya, ada muadzinnya, ya. Kemudian kita sekelompok, ya, ada ahli agama di antara kita masuk masjid, kemudian waktu isya jangan maju menjadi imam, ya, tunggu imam khatibnya karena ini sudah diatur. Rasulullah mengatakan la ya'umur rajula fi sultani. Seseorang tidak boleh mengimami orang lain di tempat yang dia kuasai. Tidak boleh. Ini adab dalam sholat berjamaah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ketika mati sekalipun ternyata orang-orang ahli Quran didahulukan. Lihat bagaimana ketika menguburkan orang lebih dari satu orang, maka yang ditata atau dimasukkan terlebih dahulu adalah ahli Quran, baru kemudian orang yang berikutnya dan berikutnya. Dikubur pun demikian, didahulukan karena ahli Quran. Kemudian di akhirat nanti, masya Allah, lebih lagi dia akan mendapatkan kemuliaan mahkota, disebutkan dalam hadis, mahkota kemuliaan yang sinarnya itu seperti matahari. Kemudian dia mendapatkan jubah kemuliaan karena dia ahli Al-Quran. Kemudian ditinggikan derajatnya sesuai dengan bacaan Al-Quran, disuruh baca lagi oleh Allah. Iqra wartaqi, baca terus dan naiklah derajatmu, naik terus sampai kamu berhenti membaca Al-Quran. Disitulah derajatnya. Tidak hanya ini, kemudian dia bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga, dan kedua orang tuanya pun juga diberi mahkota karena sebab anaknya ahli Quran. Kemudian orang tuanya pun juga dipakai jubah kebesaran karena anaknya ahli Quran. Sampai orang tua itu heran dan bertanya kepada Allah, apa ini ya Allah? Kami sudah masuk surga, kenapa dikasih kelebihan lagi? Jubah kemuliaan, mahkota kemuliaan. Maka Allah mengatakan, hada bi akhdhi waladikal Quran. Ini sebabnya adalah karena anakmu menjadi ahli Al-Quran. Oleh karena itu, dunia dimuliakan, di kubur dimuliakan, di akhirat, di surga dimuliakan, ditinggikan derajat, dan juga diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang bukan ahli Al-Quran. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ini belum menjadi ahli Quran, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan karena Quran. Apa itu? Usahakan anak kita menjadi ahli Quran. Kalau bisa anak kita salah satu atau dua-duanya atau semuanya itu menjadi ahli Quran, didik Al-Quran. Karena itu yang membawa kebahagiaan nanti. Jadi kadang-kadang kita ini fokusnya apa? Anak-anak dipintarkan matematika, kemudian agamanya tidak diajarkan, ngajinya tidak bisa, ya, sehingga sudah dewasa belum bisa mengaji, sudah dewasa tidak bisa Al-Quran, ya, maka ini keliru. Karena matematika itu dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara dunia. Sedangkan agama Al-Quran yang dia pelajari itu dalam rangka kenikmatan yang abadi kekal selama-lamanya. Maka mestinya jangan sampai diabaikan belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu li jarayanil amali alaihima fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin al-awwalu afdal. Walakin al-awwala afdalu. Boleh-boleh saja dalam menggali kubur itu memakai cara lahat dan juga boleh syak. Nanti akan kita jelaskan apa itu. Tidak dua cara. Kenapa demikian? Karena itu sudah berlaku dari dahulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang menguburkan mayat itu ada dua cara bikin kuburannya, ya. Dan itu diketahui Rasulullah. Dan Rasulullah tidak melarang. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia mengatakan,
Lama tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil Madinati rajulun yalhadu wa akharu yadrahu. Faqala nastaghfiru rabbana wa nab'athu ilaihima fa ayyuhuma sabaqa taraknahu fa arsala ilaihima fa sabaqa sahibul lahdi falahadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, berada di Medina. Rasul meninggalnya di Medina, tepatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, tepatnya lagi berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya setelah Rasul meninggal dunia itu jadi kebanggaan Aisyah. Rasulullah meninggal sedang dalam keadaan aku pangku, kepalanya di dadaku, kata dia begitu, sampai meninggal dunia. Artinya Aisyah itu betul-betul mengetahui proses kematian Rasulullah. Dan termasuk yang paling akhir yang dikerjakan Rasulullah ketika dijenguk oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu memakai siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi dari baliknya. Jadi kalau ini yang dipakai Abdurrahman, kemudian dibalik, dirapikan oleh Aisyah, kemudian diberikan Rasulullah, kemudian bersiwak dengan siwak yang sangat bagus. Kemudian tidak lama dia mengangkat tangan demikian sambil mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Kemudian meninggal. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Rasul meninggal dunia di Madinah, maka ada orang-orang yang biasa menggali kubur dengan cara lahat, ada orang lain yang menggali kubur dengan cara syak. Ya. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kita salat istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah. Bagaimana mengubur Rasulullah, kuburan jenis apa yang dipakai? Dan kita mengutus kepada dua-duanya. Yang pertama adalah penggali kubur dengan cara lahat, yang kedua penggali kubur dengan cara syak. Ya. Kita utus dua-duanya. Jadi kita punya dua utusan. Yang satu pergi kepada penggali lahat, yang kedua pergi kepada penggali syak. Siapa yang datang lebih dulu, maka yang lain tidak usah kita ambil. Ternyata diutus, dan yang datang lebih dahulu adalah tukang gali yang memakai cara lahat. Maka mereka pun menggali kuburan dengan cara lahat. Kuburan lahat. Jadi ada istilah liang lahat, ya kan? Ada istilah kubur. Kubur itu ya yang persegi 4 itu, yang kotak itu kuburan. Menggali kubur yang menggali biasa. Lalu liang lahatnya itu bagian kiblatnya dikerok lagi. Itu lahat namanya. Bisa dipahami? Jadi bagian kiblatnya itu dikerok lagi. Ya, dikerok untuk menempatkan mayat menghadap kiblat, kemudian ditutup dengan papan atau yang semisal. Ini cara lahat. Ya. Paham? Di tempat kita apa? Pakai begini ya? Ya begini, pakai begini. Hah? Tidak pakai lahat. Ya. Jadi ini sunnah, termasuk sunnah. Jadi kalau bisa nanti ada lahatnya. Itu juga untuk memberikan hak kepada si mayat supaya tidak langsung kena tanah. Atau misalnya ketika sudah uruk, maka dia akan lebih lambat mengenai jatuhnya tanah kepada dia. Karena apa? Karena mungkin kayunya itu masih kuat dan semisal. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua itu pakai cara syak. Jadi persegi 4 itu utuh gitu, dikerok bagian tengahnya. Tengahnya persis. Nah, dilobangi untuk tempatnya mayat, kemudian ditutup papan atau yang semisal. Nah, kenapa ada dua cara berbeda? Disebutkan oleh sebagian para ulama, itu bergantung kepada struktur tanahnya biasanya. Kalau tanah mudah runtuh, maka cocoknya pakai syak. Ya, digali tengahnya, ditaruh mayatnya, ditutup, lalu ditimbun. Tapi kalau tanahnya padat, tidak runtuh, maka sunnahnya adalah lahat. Jadi liang lahat itu dikerok bagian kiblatnya. Itu adalah liang lahat. Dan Rasulullah dikuburkan di kuburan yang memakai lahat. Ya, bukan lahat sebenarnya ya, lahat, pakai hak sebenarnya. Cuman kita mengucapnya lahat gitu. Ya. Liang lahat yang benar. Baik. Jadi itu adalah sunnah dalam mengubur, dan itu berlaku pada zaman Rasulullah.
Rasulullah mengetahui dua-dua hal ini, kemudian Rasulullah diam atas hal ini. Artinya itu disepakati Rasulullah sebagai sunnah takririyah. Tetapi lahat itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena itu lebih sering digunakan oleh Rasulullah dalam mengubur para sahabatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita lanjutkan, yaitu tentang pengurusan penguburan. Wa yatawalla inzalal mayyiti walau kana unsa ar-rijalu duna nisa li'annahu al-ma'hudu fi 'ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa jara 'alaihi 'amal muslimina hatta al-yaum. Kata beliau, dan yang mengurusi atau yang menurunkan mayat dari atas ke liang kubur itu adalah kaum laki-laki saja, tidak usah kaum wanita, karena wanita dilarang mengantarkan jenazah, apalagi ngubur. Meskipun mayatnya adalah perempuan, ya. Jadi kalau mayatnya perempuan, yang menurunkan ya laki-laki. Loh, kan menyentuh. Bagaimana ini? Tidak mengapa, karena memang inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah, dan itulah sebelum Rasulullah juga demikian kebiasaannya. Berlaku terus sampai zaman Rasulullah, bahkan sampai hari ini itu adalah kebiasaan kaum laki-laki yang bekerja menurunkan mayat ke dalam kuburan. Jadi ini bukan pekerjaan perempuan, meskipun mayatnya perempuan. Kenapa demikian? Karena itulah yang diketahui pada zaman Nabi, dan itu berlaku sampai hari ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Para ulama memberikan alasan kenapa sih tidak boleh perempuan menguburkan mayat, apalagi masuk ke dalam liang kubur. Pertama, menguburkan mayat, ya, itu konsekuensinya mengangkat jasad orang yang mati. Berat atau ringan kira-kira? Berat. Maka perempuan ada sifat dominannya lemah, secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Maka ini pekerjaan identik kaum laki-laki, sehingga perempuan dilarang ikut-ikutan menguburkan mayat atau bahkan menurunkan mayat ke dalam kubur. Ini dilarang karena wanita itu punya sifat lemah secara fisik jika dibandingkan dengan laki-laki. Ini sifat umum, ya. Bukan berarti kemudian semua perempuan mesti lebih lemah dari laki-laki. Ada perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Betul? Perempuan lebih kuat fisiknya. Anda kan berkelahi, yang menang perempuan. Ada? Ada. Bapak-bapak umur 80 tahun sudah sakit stroke, ya, melawan perempuan umur 20 tahun. Nah, pastilah yang perempuan yang menang. Cuma di sini hukumnya secara dominan, ya. Dihukumi secara dominan, perempuan itu lebih lemah dari kaum laki-laki kebiasaannya. Makanya ini karena membutuhkan kekuatan pekerjaan ini, maka ini identik dengan kaum laki-laki. Bahkan perempuan yang melakukan hal ini, maka dia bertasyabuh dengan kaum laki-laki dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa perempuan tidak boleh ikut ke kuburan dan menurunkan mayat ke dalam liang kubur? Yang kedua, karena wanita itu memiliki sifat lemah psikis. Kalau tadi fisik, sekarang psikis, kejiwaan, mentalnya itu lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, ya, butuh kekuatan mental. Jangan-jangan ketika mau menurunkan mayat kemudian lihat bungkusan putih langsung geblak sendiri, ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki kan tidak. Maka Allah Maha tahu demikian ini tidak maslahat kalau diurusi perempuan. Maka layaknya ini adalah pekerjaan kaum laki-laki. Jadi ikhwan bin azza, kita mengingat ada sebuah kisah Rasulullah SAW menegur orang wanita yang sedang menangis di kuburan, meratapi anaknya yang sedang sudah dikuburkan. Ditegur oleh Rasulullah, malah marah. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimithli musibati. Pergi kamu belum dapat musibah seperti aku. Rasulullah pergi. Ada orang ngabari dia, wahai ibu, itu tadi Rasulullah. Kaget wanita ini, langsung ngejar Rasulullah, minta maaf, wahai Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu kamu. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar yang hakiki itu ketika seorang mendengarkan musibah pertama kali, bagaimana sikapnya.
Kalau dia sabar itulah sabar. Tapi kalau sudah diingatkan, sudah berhari-hari, sudah diingatkan tadi itu yang negur kamu orang penting loh, kemudian dia baru sabar, ini bukan sabar. Jadi betul-betul ketika meledaknya, apa meledaknya? Awal mendengar musibah, lihat bagaimana sikapnya. Ya, kalau dia meraung-raung, nyakar-nyakar, tidak sabar. Tapi kalau dia hanya menangis biasa, tetap menjaga tangannya, lisannya, kakinya, badannya dijaga, berarti dia sabar. Coba lihat ketika kadang-kadang ada kecelakaan, kemudian anaknya meninggal, kemudian ibunya datang, macam-macam sikapnya. Ada yang teriak-teriak histeris, ada yang mukul-mukul pipinya, ada yang sampai banting-banting barang. Ini semua ungkapan tidak sabar. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka Rasulullah SAW jadi yang mengurusi penguburan mayat itu hanyalah kaum laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita. Kemudian siapa di antara yang paling berhak masuk ke liang kubur dan mengurusi langsung, menangani langsung dengan tangannya, ini siapa? Apakah Pak Mudin? Nah, apakah Pak Lurah? Kalau datang Pak Lurahnya, ataukah keluarganya? Jawabannya keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Karena perempuan tadi nggak boleh. Nah, wa auliyaul mayyiti ahaqqu bi anzalihi. Keluarganya mayat yang berjenis kelamin laki-laki lebih berhak untuk menurunkan mayat ke dalam liang kubur. Keluarga. Jadi kalau ada rebutan, saya masuk ke dalam kubur, ya, yang lain, oh saya saja. Padahal kuburan itu sempit, cukup berapa orang sih kalau menguburkan? 3 orang biasanya. Kalau sudah ditata rapi, naik 1 kan gitu. Biasanya kan gitu. Ya, yang sering mengantarkan orang mati kan begitu. Nah, sekarang rebutan misalnya, ada tetangganya, oh saya tetangga dekat sebelah rumah, saya yang turun. Anaknya bilang, tuh saya kan anaknya, saya turun. Anaknya 3-3-nya. Kemudian Pak RT, oh saya sebagai RT penguasa. Ada lagi Pak RW, oh saya lebih tinggi lagi. Pak Lurah datang juga, pengen juga. Maka di sini yang didahulukan adalah orang-orang yang menjadi keluarga dekatnya dari kaum laki-laki. Andai kan ada 10 keluarga, yang 3 anak-anaknya, yang lain adalah paman-pamannya atau mungkin sepupunya dan sebagainya, maka yang paling dekat kekeluargaannya dengan si mayat itulah yang berhak turun ke liang kubur dan menurunkan mayat ke dalam liang kubur. Ya, kecuali kalau nggak ada keluarganya nggak datang, terlambat, dicari mana yang lebih dekat. Kalau nggak ada keluarganya sama sekali, bolehlah Pak RT, bolehlah Pak RW, orang-orang tokoh di situ dan semisal boleh. Tapi kalau masih ada keluarganya, mereka yang lebih berhak. Kenapa demikian? Li umumi qaulihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dengan dasar keumuman firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah mengatakan kerabat-kerabat termasuk yang mempunyai ikatan rahim yang dikatakan bisa silaturahmi, ya, itu sebagian yang lain lebih utama dengan sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah. Ini berlaku dalam semua hal. Jadi kalau berbicara kedekatan, ya, maka keluarga itu lebih dekat daripada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Kalau masalah, yaitu mana yang lebih utama. Bahkan dalam sebuah hadis, sedekah untuk kerabat itu lebih utama daripada sedekah kepada orang yang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Kalau memang sama-sama butuh. Kita punya nih, ada orang miskin tetangga, ya, tapi dia bukan kerabat. Di sini ada miskin kerabat, maka Rasulullah mengatakan sedekah kepada kerabat lebih utama daripada sedekah kepada orang yang bukan kerabat. Kenapa demikian? Sedekah kepada kerabat ada 2 manfaat, menyambung tali silaturahmi, dan yang kedua pahala sedekah. Sedangkan sedekah pada orang yang bukan kerabat, pahalanya adalah pahala bersedekah saja. Kemudian ikhwan fillah,
Wa li hadithi Ali radhiyallahu anhu qala ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadahabtu amduru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana sallallahu alaihi wasallam tayyiban hayyan wa mayyitan wa walla dafnahu wa ijnabahu dunan nasi arba'ah Aliun wal Abbas wal Fadl wa Salihun maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahada wa luhida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nusiba alaihi labinu nasban. Artinya juga didasari oleh hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, akulah yang memandikan jenazah Rasulullah. Jadi Ali yang memandikan jenazah Rasulullah. Dan pada saat yang lalu kita sudah menyebutkan siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Ya kerabatnya juga, ya kan? Tapi syaratnya laki memandikan laki, perempuan memandikan perempuan. Boleh lawan jenis kapan? Ada dua kriteria. Satu, suami memandikan istri dan sebaliknya. Yang kedua, ketika mayat itu belum dianggap auratnya, boleh lawan jenis. Contoh, anak kecil 2 tahun, laki-laki meninggal dunia, dimandikan oleh ibunya, boleh. Anak kecil 3 tahun perempuan meninggal dunia, dimandikan oleh bapaknya, boleh. Boleh. Anak perempuan umur 20 tahun meninggal dunia, dimandikan oleh bapaknya, boleh ya? Tidak boleh, karena sudah dianggap aurat tersebut. Suami meninggal dunia, dimandikan oleh pembantunya, boleh nggak? Perempuan, pembantu nggak boleh? Tidak boleh. Suami meninggal dunia, dimandikan oleh istri yang ketiga, istri yang kedua, istri yang pertama, boleh. Istri yang kelima, istri yang kelima, yang pertama meninggal dunia, boleh, ya kan? Baik. Kemudian beliau mengatakan, maka aku melihat jasad Rasulullah SAW, maka aku tidak melihat apapun yang buruk. Bahkan jasad Rasulullah itu bagus, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia. Kadang-kadang orang itu meninggal dunia, ketika meninggal dunia itu jasadnya kurang bagus, ya, entah ada apa gosong, entah ada merah, entah ada apa gitu, ya. Tapi Rasulullah itu bagus jasadnya, sama dengan ketika masih hidup. Itu dikatakan Ali yang memandikan jasadnya Rasulullah. Kemudian yang menangani pemandian jenazah, yang mengurusi pemandian jenazah dan menjauhkan Rasulullah dari orang banyak. Jadi orang banyak berkerumun mau mandikan Rasulullah, dihalangi oleh orang-orang banyak, dihalangi oleh kami berempat, yaitu 4 orang. Pertama Ali termasuk kerabatnya Nabi. Al-Abbas termasuk kerabatnya Nabi. Al-Fadl Ibnu Abbas kerabatnya Nabi. Salih maula Rasulillah, Salih maula mantan budaknya Rasul, termasuk juga orang dekatnya Rasulullah sebagai pembantu memandikan, ya. Jadi semuanya ini adalah orang-orang dekat, kerabat, atau kalau tidak pembantunya untuk menyiapkan air dan semisalnya. Dan dibuatkan kuburan itu dengan liang lahat, kemudian diberdirikan. Setelah Rasul dimasukkan ke dalam liang lahat itu, kemudian diberdirikan bata-bata, baru kemudian diuruk dengan tanah. Ada dulu? Iya, kita ada. Kemudian kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung sedikit sebelum tanya jawab. Jadi yang paling berhak memandikan mayat adalah kerabat-kerabat dekatnya dan harus sesama jenisnya. Itu kalau urusan memandikan. Jadi perempuan yang memandikan adalah perempuan. Tapi kalau masalah menguburkan mayat, maka itu semuanya tugas dari kaum laki-laki. Ada perkataan di situ wa nasubbu alaihi labina, yang bawa buku aslinya, kitab aslinya ada kalimat luhi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nusiba alaihi labinu nasban. Kalimat wa nusiba itu dipasang, ditegakkan di atas Rasulullah itu labin, bata atau bataku. Jadi Rasulullah di arah barat, ya, di arah kiblat, masuk ke dalam tiang lahat, kemudian ditutupi dengan bata-bata, ya, lebih kokoh daripada kayu. Ditata bata-bata, kemudian baru diuruk dengan tanah. Jadi maka dipasanglah bata-bata pada Rasulullah mayatnya, yaitu bata-bata, ditegakkan bata tersebut, ya. Jadi kita kalau nggak belajar bahasa Arab ini bisa salah, ini fatal ini. Dulu pernah kita ceritakan ada orang salah paham, ya. Kalimat wa nusiba alaihi labina atau labinu itu bacanya wa nusiba alaihi labinu, dipasang di atas jasad Rasulullah labin. Labin itu bata, ya. Kalau baca bisa salah, bahaya. Misal bacaan yang salah, wa nasubbu alaihi labana. Nasubbu, kami tuangkan, alaihi, atas Rasulullah, al-labana, susu. Jadi Rasulullah habis ditaruh di sebelah kiblat, enggak dipasang bata tapi dituangi air susu. Jadi karena salah baca, karena memang tidak ada harokatnya dalam hadis. Nah, ini bisa kita jelaskan atau kita bisa membaca dengan benar kalau kita mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar. Tentu saja juga dikoreksi oleh ahlinya. Wa yajuzu lizauj an yatawalla bi nafsihi dafna zaujatihi. Boleh-boleh saja seorang suami yang mengurusi sendiri penguburan istrinya. Artinya apa? Meskipun tidak dengan orang lain, ya. Li hadits Aisyah taqala, dan itu didasari oleh hadis Aisyah. Beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yaumil ladzi budi'a fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah menemui aku pada suatu hari yang mana beliau merasakan sakit kepala. Lalu Rasulullah mengatakan, Aisyah mengatakan wa ra'sa. Kok kebetulan Aisyah juga sakit kepala. Jadi Rasulullah masuk ke
rumah Aisyah, Rasul merasakan sakit kepala. Ternyata ketika ketemu Aisyah, Aisyah duluan yang mengatakan warasa, aduh sakit kepalaku. Ya, makanya para ulama mengatakan di antara sakit yang pernah diderita atau beberapa kali diderita Rasulullah itu diantaranya sakit kepala, demam, ya, dan yang semisalnya. Tidak pernah yang aneh-aneh. Itu Rasulullah karena orangnya sehat, ya, makanannya pun juga teratur, bagus, sehat, halal, sehingga sakit pun jarang. Tidak ada ceritanya Rasulullah diare, ya, keracunan berhari-hari, pilek-pilek, batuk-batuk, diabetes, kemudian macam-macam tidak ada. Makanya para ulama mengatakan kalau nyari orang paling sehat di dunia ya Rasulullah. Ya, kalau nyari orang yang paling sehat di dunia ya Rasulullah. Rasulullah itu sakitnya hanya terbatas tadi, pusing kepala, kemudian demam, dan ini penyakit-penyakit yang bisa menghapus dosa, terutama demam. Ya, demam itu merontokkan dosa seperti pohon ketika musim kemarau menggugurkan daun-daunnya. Sakit kepala juga demikian, makanya tidak usah terlalu susah kalau sakit kepala. Kenapa demikian? Karena itu sakit yang diderita Rasulullah dan itu berpahala menggugurkan dosa. Cuma jangan dibiarkan, diperiksakan. Ya. Jangan-jangan nanti ada sesuatu di kepala kan gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah mengatakan waditu ana dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuka wa dafantuka. Fahayyatuki wa dafantuki. Aku kira kalau seandainya itu terjadi, maksudnya kematian menimpamu wahai Aisyah, maka aku saat itu sedang hidup, maka akulah yang mengurusi jenazahmu dan aku akan menguburkan kamu sendiri. Artinya apa? Boleh-boleh saja yang menguburkan istri itu adalah suami sendirian. Tidak usah orang ikut-ikut, saya saja yang turun ke liang lahat. Boleh, tidak masalah kalau istrinya. Ya. Kalau dibalik tidak boleh. Ini suami yang menurunkan, yang mengurus. Tapi kalau suami meninggal dunia, istrinya yang menguburkan tidak boleh tetap. Karena menguburkan mayat itu urusan kaum laki-laki. Dzalika masyrutun bima idza kana lam yaqtil kalailah. Ini yang banyak orang tidak tahu. Akan tetapi orang yang masuk ke liang kubur itu syaratnya adalah semalam tidak berkumpul. Ya. Tidak berkumpul, tahu maksudnya kan? Bukan begadang ya. Tidak berkumpul maksudnya berhubungan badan. Jadi kalau malam ini misalnya berhubungan badan, besok ada jenazah, meskipun orang dekat, jangan dia turun ke dalam liang lahat atau liang kubur. Loh kenapa sih? Itulah hukum dari Rasulullah SAW. Ini banyak yang nggak tahu. Nah, wa illa lam yusallahu dafnuha. Kalau dia malamnya berkumpul berhubungan badan, maka dia tidak boleh masuk ke liang kubur. Wa kana ghairuhu wal aula bidafniha, dan orang lain lebih berhak, lebih utama masuk ke liang kubur meskipun yang meninggal adalah istrinya sendiri. Ya, meskipun yang meninggal adalah istrinya sendiri. Kalau suaminya ini malamnya berkumpul, misal, suatu contoh saja, suami istri malamnya berkumpul, kemudian paginya dijumpai istrinya meninggal dunia, ya, kemudian dikuburkan, suami tidak boleh masuk ke liang kubur. Kenapa? Karena malamnya berkumpul. Atau misalnya bukan istrinya yang meninggal dunia, tetangganya meninggal dunia, tidak ada orang yang kerabat dekat masuk ke dalam liang kubur kecuali dia tetangga dekatnya, tetap tidak boleh karena malamnya dia berkumpul. Kemudian walau kana ajnabiyan bisyartil madhkur, demikian pula kalau seandainya yang mati adalah orang lain, maka syaratnya masuk ke liang kubur itu adalah malamnya tidak berhubungan badan. Kalau sudah mandi bagaimana? Tidak, tetap tidak boleh. Ya, meskipun dia sudah mandi, karena di sini masalahnya adalah berkumpulnya, bukan junub. Rasul tidak bahas junub atau sudah selesai junubnya. Rasul tidak membahas mandi atau tidak mandi, tapi yang dibahas Rasulullah adalah semalam berkumpul atau tidak. Ya, beberapa saat yang lalu kita cerita di televisi itu seorang ustazah ditanya oleh yang mendengar pengajian itu, ditanya, ustazah, kita ini menguburkan mayat, kemudian ketika saya mau turun atau suami mau turun ke liang lahat, ada orang ngelarang, ditanya, semalam kumpul gak? Kemudian terjadi perdebatan, bagaimana ini? Kemudian si ustazah mengatakan,
Kalau sudah mandi boleh. Dari mana hukum ini? Ya, ngada-ngada. Ini pertanda bahwasanya dia betul-betul tidak tahu tentang hadis ini. Ya, karena Rasul tidak membicarakan mandi atau tidak mandi, tapi yang dibicarakan Rasulullah kumpul atau tidak kumpul semalamnya. Lihat hadis Anas qol. Didasari oleh hadis Anas yang mengatakan syahidna ibnata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menghadiri pemakaman putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah jalisun 'alal qabri. Rasulullah duduk-duduk di pekuburan, bukan di atas kuburan yang ada mayatnya ya. Duduk di area pekuburan ini boleh. Ini ada salah paham. Sebagian orang melarang total duduk di area kuburan. Ya. Padahal Rasulullah duduk di kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang duduk di kuburan. Apa maksudnya? Yang dilarang itu adalah duduk di atas kuburan yang ada mayatnya. Adapun di jalannya, ada di pinggirnya, ada sela-sela, kita duduk, kita injak, itu boleh. Kalau tidak boleh gimana mau lewat? Ya kan? Ya boleh lah. Demikian pula duduk, Rasulullah duduk di kuburan. Fara'aitu ainaihi tadma'ani. Dan aku melihat, kata Anas, kedua matanya mengucurkan air mata. Tsumma qala. Lalu Rasulullah mengatakan, hal minkum min rajulin lam yuqari fil laila? Ya. Ini pertanda bahwasanya Rasulullah malamnya berkumpul. Makanya Rasulullah tidak masuk ke liang kubur putrinya sendiri. Rasulullah mengatakan sambil duduk, apakah di antara kalian ada yang malam tadi tidak berkumpul? Faqala Abu Talha, ana ya Rasulullah. Maka Abu Talha mengatakan, wahai Rasulullah, saya semalam tidak kumpul. Fanzil, kata Rasulullah, kalau begitu kami yang turun. Kenapa Pak turun? Karena dia tidak berkumpul. Padahal kalau kita lihat Abu Talha tidak ada hubungan kerabat dengan Rasulullah dan putri Rasulullah. Karena Rasulullah malamnya berkumpul. Fanazala fi qabriha, maka Abu Talha yang turun ke liang kubur, yaitu menurunkan jasad putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak yang turun? Yang turun bukan Rasulullah, kenapa? Karena Rasulullah semalamnya itu berkumpul, sehingga dia tidak boleh masuk ke dalam liang kubur. Ya, masa Rasulullah belum mandi janabah? Ya pastilah mandi, kan gitu. Pastilah mandi, ada sholat subuh, pasti mandi. Jadi yang dibahas itu bukan masalah mandi atau tidak mandi, tapi kalau dia berkumpul semalamnya, maka tetap dia tidak boleh turun ke dalam liang kubur. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan materinya. Ada yang bertanya, kami silakan. Sisa waktunya sedikit. Ya, monggo. Masalah jenazah Rasul tadi kan sebelum diurut tanah kan ada itu ya Lahat ya sebelum itu kan ada batu. Apa batunya itu posisi miring apa di atas kubur seperti di tempat kita kan papanya itu ya. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah kan dimasukkan liang lahat. Jadi liang lahatnya itu tidak sekedar kecil ya, itu besar dan cukup untuk jasad satu dimasukkan, itu cukup. Ini yang benar. Sehingga ketika masuk kemudian ditutup dengan bata-batanya besar, ditata jadi seperti ruangan di dalam itu, ya. Jadi diberdirikan. Kata di sini nusibah itu ditegakkan bukan didirikan, ditegakkan sehingga menutup ruangan lahat itu tadi. Ini yang terjadi pada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya kuburan kita ini misalnya ketika ada yang lahatnya ditaruh tetap menonjol, berarti kurang dalam menggali lahatnya. Ya, Allah. Untuk yang satu gerbang bisa 3 atau 5 jenazah itu gimana posisinya? Ya, dimulai dari barat, dimulai dari arah kiblat. Ya, menghadap ke sana tetap, menghadap kiblat semua. Dikasih papan miring atau langsung tanah? Ya dikasih sesuatu, yang penting jangan terkena tanah langsung. Jadi bisa saja dikasih papan, ya, mungkin dikasih semuanya begini, tutup begini seperti di kuburan Maklak yang kita lihat, pernah kita mengantarkan jenazah ketika setelah sholat jenazah di Masjidil Haram, sempat kita ikut mengantarkan jenazah. Itu ternyata kuburannya sudah siap, jadi semuanya sudah permanen. Jadi dimasukkan, kemudian ditutup dengan beton, baru kemudian diuruk tanah. Tidak masalah seperti itu. Allahu a'lam. Ya, yang lain? Ya. Kalau yang sesuai sunnah itu kepala dulu atau kaki dulu? Ada, nanti akan ada bahasan yang sesuai sunnah itu memasukkan mayat itu ke kuburan itu kepalanya dulu atau kakinya dulu. Jawabannya adalah kepala yang dimasukkan lewat kuburan itu bagian kaki.
Jadi bagaimana ini? Yang sana ya, yang sana. Ini kuburan. Ya, kakinya kuburan mana? Sini ya. Sini apa sini? Sini. Hah? Sana kiblat. Oh ya sana ya. Nah, berarti sini kaki kuburan, sini kepala. Jadi mayat itu dimasukkan dari sini. Jadi kepalanya dulu dimasukkan dari arah kaki kuburan. Ini sunnahnya. Jadi sementara orang-orang banyak dari tengah langsung gini, ya kan? Ini boleh-boleh saja, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah memasukkan jasad ke dalam kuburan dengan cara sunnah Rasul, ya. Oh, dan itu lebih mudah, subhanallah. Memasukkan demikian itu lebih mudah ternyata. Jadi di bawah ini cukup 2 orang pun bisa dibawa. Jadi diterima begitu. Tapi kalau dari tengah itu biasanya minimal 3 orang. Kalau dari tengah. Tapi kalau dari samping begini itu 2 orang sudah cukup. Kalau di sini ya samping. Ya? Kalau di sini ya dari samping. Di sini dari samping. Bagus, alhamdulillah. Iya, yang lain? Iya. Kalau nggak digali kemudian airnya terus. Ya. Bagaimana kalau ketika menggali kuburan, airnya keluar? Jadi kadang-kadang terjadi ya musim hujan terutama, atau memang tanah yang memang sumber airnya masya Allah gitu. Bagaimana caranya? Kalau memang diketahui demikian, maka dipersiapkan peti karena ada hajat, boleh. Jadi menghindari rusaknya jasad dengan lumpur atau air, maka boleh dipakai peti. Kita pernah menguburkan mayat karena memang musim banjir ya, maka di situ dipesankan peti mati, kemudian dikuburkan sama peti-peti sekalian. Itu tidak mengapa. Jadi langsung ditutup, kemudian tidak pakai papan-papan lagi sebagai gantinya. Cuman bedanya dia kayunya semua menyeluruh gitu loh. Nah seperti ini boleh. Kalau memang tidak siap, ya semampunya, dikuras semampunya, kemudian segera dikuburkan, sudah insya Allah tidak ada masalah. Ya, karena pernah juga kita menguburkan mayat, kemudian hujan sangat deras, kita tidak siap dengan peti, maka akhirnya apa? Bersegera untuk menguras, yang satu menguras atau 2 menguras, kemudian yang satu menata mayat, kemudian segera diuruk dengan tanah, maka ini pun juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi menguburkan asalnya itu tidak pakai peti ya, asalnya sunnahnya tidak pakai peti. Tapi kalau memang ada kebutuhan, hajat, kondisi mendesak, maka ini bolehkan seperti. Kadang-kadang tidak banjir, tidak ada apa-apa, tapi harus pakai peti. Seperti apa? Orang meninggal dunia karena kecelakaan misalnya, ya hancur jasadnya, maka perlu ada tempat, kotak dan semisal, tidak ada masalah. Ya, dahulu sempat ada saudara kita sama muslim itu meninggal dunia karena tertabrak kereta, hancur jasadnya, bawa ke rumah sakit, kemudian diambil keluarganya sudah dalam keadaan dipeti mati. Kemudian pihak rumah sakit mengatakan kalau bisa tidak usah dibuka karena sudah dimandikan, sudah diapakan semua, tinggal menyolati saja. Ya, maka kalau dibuka bisa mudarat, kemudian mengakibatkan keluarganya nanti akhirnya trauma lihatnya, hancur, betul hancur, bahkan terbakar juga gitu. Maka pihak rumah sakit menyarankan tidak usah dibuka, nanti akan mengakibatkan mudarat keluarganya yang lihat nanti tidak kuat dan semisal. Akhirnya sudah dikuburkan sama peti-petinya sekalian. Ya, wallahu a'lam. Barangkali ya. Ya. Kalau seumpama tadi darurat pakai peti, apa mayatnya tetap dihadapkan? Iya, kalau bisa. Ya, kalau misalkan harus pakai peti, maka apakah di hadapan kiblat? Tetap di hadapan kiblat karena ini sunnah. Andai kan tidak di hadapan kiblat, maka tidak berdosa. Tapi kalau bisa, itu lebih afdal karena demikian yang diperlakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika menguburkan mayat itu dihadapkan ke kiblat. Ya. Ustaz, kayak di media itu orang di kuburan keluar api. Apa? Kuburan bisa keluar api, ada Keluar api. Ya, api. Betul kan? Apa ada keterangan seperti itu? Kita lihat dulu, jangan-jangan hanya cerita saja, jangan-jangan hanya editan. Sekarang kan musimnya editan, semua diedit. Jadi kalau memang ada betulan ya qadarullah, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jadi ada misalnya keluar asap, ya memang di dalamnya ada gas mungkin, ya kan? Kalau yang sering kita dengar itu adalah ketika digali kemudian jasad masih utuh,
Ini memang ada. Tapi apakah ini menunjukkan sesuatu kemuliaan? Jawabannya tidak. Karena Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa orang yang dikubur kalau jasadnya tidak hancur berarti begini dan begitu, tidak ada. Kecuali kalau Nabi memang betul-betul diharamkan oleh Allah tanah ini memakan jasadnya para Nabi. Nah, bagaimana kalau orang biasa kok tiba-tiba ketika ada penggusuran atau penggalian kubur mau dipindah, ternyata jasad masih utuh bertahun-tahun? Maka kita katakan bisa jadi itu terjadi karena ada sebab. Mungkin struktur tanahnya yang berbeda dengan yang lain, mungkin jasadnya orang tersebut yang tidak dimakan tanah karena ada obat dan semisal, kan gitu kadang-kadang. Jadi mungkin saja. Yang penting tidak menunjukkan keutamaan apa-apa, karena Nabi tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Jadi jangan kemudian ada orang digali lalu masih utuh, kemudian akhirnya bertabaruk ngalap berkah di sana. Nah, ini malah nggak benar semuanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah. Apakah ada sunnah kalau kita mau masuk atau keluar area kuburan harus kaki kanan atau kaki kiri dulu, dan apakah ada sunnah juga mengucapkan salam misalkan assalamualaikum ya? Ya, adapun masalah mengucapkan salam, maka Rasul mengajarkan kepada sahabatnya dengan ucapan salam, assalamualaikum ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini satu. Adapun masuk melalui atau pakai kaki kanan atau kaki kiri, kira-kira kaki yang mana yang didahulukan? Kanan atau kiri kira-kira? Kalau masjid jelas ada keterangannya, kaki kanan. Masuk rumah jelas, ya. Kalau masuk WC jelas kiri dulu. Masuk tempat-tempat kotor jelas. Nah sekarang kuburan ini termasuk tempat kotor atau tempat yang mulia? Ya? Ini pertanyaan sulit ini. Tidak berani jawab saya. Tidak berani jawab kalau yang ini ya. Nanti kita tanyakan. Jadi kuburan ini termasuk dikategorikan tempat mulia atau tempat kotor seperti WC dan semisalnya. Ya, kalau dari satu sisi sih tempat baik karena di dalamnya ada mengingat akhirat kan gitu. Tapi dari sisi yang lain di situ tempatnya jasad, tempatnya mayat, tempatnya bau-bau mayat, bangkai dan semisalnya kotor. Oh makanya Allah alam kami tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dan insya Allah kita akan tanyakan kepada yang lebih ahli dalam hal ini. Allah alam, dan kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.